Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imarotul Hafizo dengan NPM 247810174 dari Manajemen Informatika kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan merangkum video dari video 13 sampai 17 dan dijadikan satu video, dan semua itu sudah saya rangkum. Oke. Jadi blok subnet itu ibarat kita sedang memberi jaringan besar menjadi beberapa bagian kecil agar lebih mudah diatur. Nah, misalnya kita perhitungan subnetting terakhir kita nih, ada 10.10.10.0/27. Dari perhitungan ini kita dapat beberapa blok subnet, yaitu subnet pertama, subnet kedua, subnet ketiga, dan seterusnya. Nah, biar gampang mainnya, anggap aja subnet ini seperti ruangan-ruangan dalam sebuah gedung. Nah, misalkan ini sebuah gedung. Kita bagi nih. Subnet pertama itu lantai 1, subnet kedua lantai 2, dan subnet ketiga itu lantai 3. Nah, di setiap lantai bisa ada 15 PC. Jadi nih kita kasih dulu, misalkan nih, misalkan 15 PC ya. Nah, misalkan 15 PC. Nah, 15 PC di lantai 1 itu pakai subnet pertama, 15 PC kedua di lantai 2 pakai subnet kedua. Nah, 15 PC di lantai 3 pakai subnet ketiga. Penting banget nih untuk diingat-ingat, komputer yang berada di blok subnet yang berbeda tidak bisa langsung saling berkomunikasi. Nah, contoh, PC 1 punya alamat 10.10.10/27. Nah, PC kedua punya alamat 10.10.20. 10 titik 10, gitulah sepertinya. Misalkan PC 1 punya alamat 10.10.10.10/27. Nah, PC kedua punya alamat 10.10.10.20/27. Kedua PC ini ada di subnet yang sama, yaitu subnet pertama. Maka mereka bisa saling ping alias bisa berkomunikasi. Tapi kalau PC 1 sama dengan 10.10.15, PC kedua 10.10.10.50/27, maka mereka ada di subnet yang berbeda. Dan hasilnya ping akan gagal karena mereka dianggap ada di ruangan yang berbeda. Nah, untuk membuktikan hal ini kita bisa coba nih langsung di paket tracer. Oke, kita ada dua nih ya. Dua PC 0 dan PC 1. Nah, kita konfigurasikan IP pada PC 1 dengan alamat 10.10.10, subnet masknya 2555.255.255.224. Nah, lalu PC yang kedua kita iniin sama aja, bedanya 10.10.10.20. Nah, bawahnya 25 titik sama aja seperti tadi. Oke. Nah, lalu kita akan coba nih. Misal kita coba di command prompt-nya. Nih, kita di command prompt kita coba. Misal kita coba ping 10.10.10.10. Nah, hasilnya akan sukses seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ubah, kan itu tadi udah berhasil kan kalau menunya. Kalau kita ubah, misal kita ubah yang tadi itu 10.10.15, salah, ininya 50. Nah, ininya 15.
Nah, kita akan uji nih. Misal kita uji di command prompt-nya. Mana ini? Misal kita hapus aja dah. Di sini. Ping 10.10.10.10.15. Ya. Nah, artinya bahwa komputer yang berbeda dalam satu blok subnet yang sama bisa berkomunikasi dengan komputer di blok subnet yang berbeda. Tidak bisa langsung berkomunikasi. Nah, konsep ini penting banget yang dipahami sebelum kita ke yang apa ya? Yang ke selanjutnya. Oke. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang networking devices. Jadi, di dalam jaringan komputer itu ada beberapa perangkat penting yang kita gunakan untuk membangun sebuah komputer network. Nah, kali ini kita nggak akan langsung bahas yang rumit. Kita mulai dulu dari dasar. Ada dua perangkat utama yang akan dipelajari di sini. Itu yang pertama ada switch dan ada router. Nah, switch itu apa sih? Switch itu fungsinya untuk menghubungkan banyak komputer di dalam satu jaringan atau subnet yang sama. Jadi kalau ada beberapa PC yang IP addressnya masih dalam satu blok subnet, mereka bisa saling berkomunikasi lewat switch. Misalnya nih, kita punya 4 PC dengan IP. Contoh 10.10.10.2, terus yang kedua 10.10.10.3, yang ketiga 10.10.10.4, dan 10.10.10.5. Karena semuanya dalam satu blok subnet, mereka bisa saling berkomunikasi. Tapi kalau ada satu PC dengan IP yang beda subnet, misalnya 10.10.50.1, maka PC itu nggak bisa komunikasi dengan yang lain. Switch biasanya punya banyak port, ada yang 24 port, ada juga yang 48 port. Jadi semakin banyak port, semakin banyak juga PC yang bisa dihubungkan dalam satu jaringan. Nah, router. Router itu apa sih? Kalau switch tadi hanya bisa menghubungkan komputer dalam satu subnet, nah router ini beda lagi. Router berfungsi untuk menghubungkan komputer yang berada di subnet yang berbeda. Contoh gampangnya, kita misal punya satu ruangan dengan beberapa PC yang subnetnya 10.10. Ya, X, lalu ada ruangan 2 dengan PC yang subnet 10.10.35 atau 10.10.40. Nah, antar ruangan ini nggak bisa langsung komunikasi hanya dengan switch. Disinilah router bisa dipakai. Akan menghubungkan subnet yang berbeda sehingga komputer di ruangan 1 bisa komunikasi dengan komputer di ruangan 2. Nah, kesimpulannya, switch ini menghubungkan banyak komputer dalam satu subnet. Nah, router ini yaitu menghubungkan komputer antara subnet yang berbeda. Oke. Nah, oke, di video selanjutnya kita akan menjelaskan switch di paket tracer. Nah, pertama-tama kita buka dulu paket tracer, lalu menambahkan switch. Nah, cara menambahkan switch di sini yaitu masuk ke menu network devices yang ini. Di situ ada beberapa pilihan yaitu router, switch, wireless dan lain-lain. Nah, kita pilih di sini switch. Kita taruh kita pakai yang ini aja. Nah, lalu menambahkan PC, selanjutnya kita menambahkan beberapa PC. Caranya masuk ke menu End Devices, lalu pilih ke PC. Kita masukkan 5 PC misalkan. Di sini kita ini dihapus saja nggak apa-apa. Kita hapus, kita tambahkan 5. 3,
4, 1, 2, 3, 4, 5. Kita rapikan saja. Nah, kalau sudah itu kita hubungkan ke switch ini. Oke, caranya kita klik ini, lalu kita klik ini, kita hubungkan. 1. Oh, salah. Kita hubungkan lagi. Yang kedua, kita hubungkan lagi. Kita hubungkan. Oh. Aduh. Kita hubungkan. Nah, kita hubungkan lagi. My God. Kita hubungkan. Kenapa tidak bisa? Oh, ini bisa. Nah, kita akan mengatur IP address-nya. Kita akan konfigurasi semua PC agar berada dalam satu subnet. Misalnya nih, kita pakai 10.10.10. Oke. Kita tambahin aja. Nih. Kita tambahin 10.10. Oke. Lalu yang kedua, kita 10 2. Nah, titik 255 titik 24. IP configuration 10.3 255 titik 255 titik 255 titik 3 2224. Sorry. Lalu selanjutnya oke. Nah, lalu yang terakhir 10.10.10.10 salah 5 255 oh my God 255 titik 255 titik 255 titik 224. Nah, sekarang kita uji coba nih caranya. Kirimkan ini tanda ini antar PC sampai semuanya ini sukses. Oke, contoh aja. Ini kita hapus. Ini kita giniin juga apa. Oke, gini ya. Kita uji coba menghubungkan. Nah, ketika ada tulisan sukses di sini, berarti berhasil saling berkomunikasi karena masih dalam satu subnetan. Misal kita uji coba yang ini ke ini sukses juga. Selanjutnya ini ke ini sukses, ini ke ini sukses. Nah, artinya ketika sudah sukses semua, artinya semua PC berhasil saling berkomunikasi karena masih dalam satu subnet. Nah, coba kita uji coba dengan IP berbeda subnet. Sekarang kita coba ubah IP PC 4 ini. Misalnya kita ganti ke 40. 10.10.10
10.40 misalkan. Misal ya. Nah, IP ini masuk ke subnet yang berbeda. Kalau kita tes dari PC 4 ke PC lain, misal ini ke ini, itu akan violet atau gagal. Nah, oke. Kalau kita coba dari ini ke PC 2, itu violet karena gagal. Nah, tapi PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3 masih bisa saling komunikasi. Jadi terbukti nih bahwa switch hanya bisa menghubungkan komputer dalam satu subnet yang sama. Kalau ada satu aja yang subnet berbeda, maka komputer itu tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain. Nah, terakhir, kalau kita kembalikan lagi IP PC 4 ke subnet pertama, misalkan nih, kita kembalikan lagi nih ke 10.10.10.5. Kalau kita hubungkan lagi, bisa nggak ya? Sukses. Artinya, ya memang switch ini berfungsi untuk menghubungkan banyak komputer dalam satu subnet. Kalau ada yang beda subnet, maka nggak bisa berkomunikasi. Nah, oke. Kalau tadi kita udah buat topologi dengan switch pertama yang berisi 5 PC dan semua berada di satu subnet, yaitu subnet pertama. Sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan router, kita akan coba membuat topologi baru di sampingnya. Anggap aja ini ruangan dual dan komputer-komputernya akan kita tempatkan di subnet kedua. Oke. Kita akan menambahkan switch dengan cara yang sama tadi. Kita tambahkan di sini switchnya, lalu masukkan beberapa PC. Kita akan menambahkan PC di sini, end device PC. Kita tambahkan 3 saja, 1, 2, dan 3. Lalu kita hubungkan PC 3 ini ke switch yang tadi. Caranya masih sama. 1, oh my god, salah. Aduh, kenapa bisa salah ini? Aduh. Ini. Lalu kita tambahkan ini ke ini. Nah, udah kan? Setelah itu kita mengatur IP address di subnet kedua. Karena kita pakai subnet mask 255.255.255.24, maka subnet pertama berhenti di 31. Oke, kita akan atur sini PC5, kita atur IP configuration-nya. Caranya sama. Kita ketik 10.10 aduh salah, 10.10.10.33. Lalu subnet tasknya 255. 255.255. Oke. Di sini kita klik 10. Jangan sampai salah, karena kalau salah satu aja itu akan menyebabkan violet atau gagal. 255.255. Sama 224. Lalu PC ke-7 10.10.10.10. My god, salah, 35.
Terus di sini 255.255.255.24. Oke. Nah, sekarang kita uji sekarang kita uji coba komunikasi antar PC di switch 2. Kita uji coba sama seperti tadi. Caranya kita klik ini. Lalu kita hubungkan PC 5 ke PC 6. Oh, misal kita delete aja dulu. Nih. Misal kita uji coba PC 5 ke PC 6, artinya sukses. Lalu PC ke 6 ke 7 itu sukses juga. Lalu PC ke 5 ke PC 7 itu sukses juga. Nah, ini menunjukkan bahwa semua komputer di switch 2 bisa berkomunikasi karena berada dalam subnet kedua yang sama. Nah, oke. Sampai di sini kita sudah punya dua jaringan. Nah, switch ke satu ini subnet pertama misalnya ruangan 1. Nah, switch kedua ini misalnya ruangan 2. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghubungkan dua subnet ke router. Nah, sekarang kita udah punya dua ruangan nih misalkan. Saya udah membuatnya karena tadi lumayan susah, jadi saya membuat ininya terlebih dahulu, baru saya menjelaskan. Nah, kalau ruangan 1 ini kan switch 1, semua komputer ada di subnet pertama, terus ruangan kedua ini semua komputer ada di subnet kedua. Nah, di video kali ini kita akan belajar menggunakan router, yaitu perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer-komputer antara subnet. Nah, jadi langkah pertama yaitu menambahkan router. Menambahkan router itu ada di sini nih. Ada di network devices, lalu ada di Nah, iya, ada di network devices, terus kita klik yang paling ini, lalu kita taruh di tengah, lalu kita hubungkan dari switch 1 ke router dan switch 2 ke router juga. Lalu kita akan mengenal apa sih itu interface router. Setiap port router punya nama interface, misalnya FA0 atau 0 dan FA0 atau 1 ya. FA0 atau 0 dan FA0 atau 1. Kalau di Cisco Packet Tracer, defaultnya tidak muncul. Kita bisa aktifkan lewat menu preference. Ini tadi kita udah. Ini di option, terus preference, lalu klik yang ini nih. Always show port labels in logical workflow. Karena apa? Karena nanti ini kita bisa melihat tulisan seperti ini nih. Kalau misal kita nggak klik ini, misal kita tidak centang. Tidak akan keluar tulisan-tulisan kecil yang tadi itu. Tapi ketika kita centang tulisan itunya, akan muncul tulisan kecil itu. Jadi kita akan centang ini. Nah, sudah. Nah, lalu di FA0 atau 0 ini sama dengan terhubung ke ruangan 1 atau switch 1. Nah, FA0 atau 1 ini terhubung di switch 2. Oke, kita akan konfigurasi IP address di router. Agar bisa jadi penghubung, masing-masing interface router harus kita beri IP address sesuai subnet yang terhubung. Oke, tadi saya sudah memberikan. Nah, di face Ethernet 0 atau 0 kita kasih IP address-nya 10.10.10.30. Lalu subnet masknya 255.255.255.224. Lalu di face Ethernet 0 atau 1-nya kita klik nih 10.10.10.62, subnet masknya 255.255.255.224. Nah, ingat di setiap subnet yang kita pilih IP terakhir yang masih valid, karena IP terakhir sebelum broadcast bisa digunakan untuk router. Jangan lupa aktifkan status interface agar lampu port berubah jadi hijau nih. Seperti ini sudah berubah menjadi hijau. Oke, terus cara menambahkan default gateway di setiap PC. Agar komputer tahu jalur keluar ke subnet lain, setiap PC harus kita isi default gateway sesuai IP routernya.
Semua PC di ruangan 1 gateway sama dengan 10.10.10.30. Semua PC di ruangan 2 gateway sama dengan 10.10.10.62. Lagi bawah tadi. Lalu sudah ya. Selanjutnya, di masing-masing PC kita nanti harus konfigurasi namanya gateway atau default gateway. Nah, default gateway ini kita masukkan IP-nya router. Jadi kalau dari ruangan pertama, maka gateway-nya adalah 10.10.30. Jadi IP siapa? 00. Sedangkan nanti komputer-komputer yang ada di ruangan kedua, gateway-nya adalah 10.10.62, yaitu IP yang ada di FH01. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita mulai konfigurasi dari ruangan pertama dulu. Gateway-nya kita arahkan ke 10. Oke, kita akan default gateway sesuai IP router. Itu 10.10.10.30. Salah. Ininya. Lalu kita klik ini sama. Oke, terus yang PC ketiga ini sama. Default gateway-nya 10.10.10.30. Lalu di PC keempat ini sama. Biar lebih mudah kita paste aja. Lalu di PC keempat ini sama juga. Oke. Nah, lalu kalau di switch yang kedua ini kita akan default gateway-nya itu 10.10.62. Oke, kita klik 10.10.10.62. Kita copy paste saja supaya lebih cepat. Nah, PC ke-6 ini sama, kita paste juga. Oh my god, salah. Oke. 10.10.10.62. Sekarang kita tes komunikasi antar ruangan dari PC di ruangan 1 ke PC ruangan 2. Misalnya PC ruangan 1 ke PC ruangan 2. Kalau misal sukses berarti berhasil. Tapi kalau violet mungkin nggak berhasil. Oke. Kita coba violet karena memang kata Bapak itu kalau pertama kali memang gagal. Tapi kalau kita kedua kalinya, kita coba kedua kalinya. Sukses. Nah, jadi gitu ya. Jadi percobaan pertama itu memang gagal. Nah, kita coba lagi nih, misal kita coba ini ke PC 2 ke PC 7 misal. Violet kan. Tapi kalau kita coba yang kedua kalinya itu sukses. Oke, kita coba lagi. PC 1 ke PC 6 misal. Violet, lalu kita coba lagi. Kita coba yang kedua kalinya. Sukses. Sukses. Kadang memang percobaan yang pertama bisa gagal, request timeout, tapi kalau dicoba lagi biasanya berhasil, gitu kan. Itu normal di paket tracer ini. Jadi kesimpulannya, switch itu sama dengan menghubungkan komputer dalam satu subnet. Nah, router itu sama dengan menghubungkan komputer antara subnet yang berbeda. Oke.
Dengan praktek ini kita udah berhasil membuat dua ruangan subnet yang bisa saling berkomunikasi lewat router. Oke, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.